kita memang beda. Kalau kita promosi itu mesti nomor satu rasanya. Kita beda Bu dengan yang lain. Kita beda, coba dicoba dulu, kita beda dengan yang lain. Coba, kita punya khas, punya khas, yaitu ya produk itu harus memang punya brand sendiri. Itu kalau saya rasanya saya unggulkan dengan bahan-bahan yang premium, itu alhamdulillah kok setiap menawarkan kena. Perkenalkan, nama saya Fatonah Umihani, biasa dipanggil Bu Ani, pemilik usaha Ampiang Coklat Bu Ani. Usaha ini sebenarnya COVID membawa berkah. Ya, pas COVID tahun 2019 itu kan sekolah daring ya, sekolah daring. Jadi saya nggak ada, ya sebenarnya pekerjaan ada, nggak ada pekerjaan setelah daring nggak ada. Terus coba pokoknya pokoknya punya pikiran untuk mengisi waktu lah. Tahun 2020 itu buat makanan gitu, buat makanan terus suami usul itu Ampiang Coklat, karena ya pertama itu untuk isi kesibukan, terus yang kedua karena sering itu kemana-mana bawa oleh-oleh sendiri, besok kalau buat yang kita bawa yang kita gak buat gitu. Itu karena background saya guru, jadi itu saya tuh kepengen punya ciri khas. Punya ciri khas, jadi tidak semua orang buat, jadi seperti ya kalau kita baca penyanyi harus suaranya beda ya, makanan juga saya harus legal dan beda. Nah itu saya hanya itu mikir-mikir terus, langsung mikir apa. Sebenarnya saya nggak tertarik juga untuk ini ini udah ada, nggak tertarik, enggak udah gitu. Terus ampiang enggak berarti sekarang Ampiang Coklat. Oh ya udah ya Ampiang Coklat gitu. Jadi ya beda, yang belum pernah di Jogja yang Ampiang Coklat Bu Ani yang seperti ini belum ada gitu, belum ada Mas. Jadi ya udah belum ada, jadi ini belum ada loh di Jogja kan gitu. Terus kita nembaknya ini untuk oleh-oleh ya, di samping sini kota wisata, terus ini saya nembaknya ke oleh-oleh, jadi terjangkau, tidak kita buat yang mahal, meskipun kata orang ini harganya mahal, tapi menurut saya terjangkau gitu. Ya awal-awal itu kan kita tidak promosi, kita sudah tua-tua ya, jadi tidak bisa promosi yang aneh-aneh pertama. Terus yang kedua promosinya itu ya hanya dari teman. Ya awal-awal kan temannya juga hanya dari mulut ke mulut, hanya sana saudara dulu, saudara sudah melebar temannya saudara, pokoknya hanya saudara gitu. Lama-lama ya omsetnya itu ya meningkat gitu. Jadi itu. Terus kadang saya itu sering ikut itu kegiatan-kegiatan yang ya saya belum pernah juga diundang, ikut departemen apa, ada kegiatan itu ikut. Itu ya waktu dinas apa ngadakan ini ya ikut itu, daripada untuk ya jelas pengalaman saya juga belum pernah, jadi ya ikut aja. Ikut kok masuk ikut masuk gitu. Untuk yang ke YIA itu sebenarnya kita mudah aja, ikut kurasi di dinas koperasi yang di jalan mana ini, Robajan ke utara itu, jalan Tegarjo pokoknya. Di situ ikut aja, di situ ada pengumuman, ikut aja di situ, ikut kurasi pokoknya yang ke ininya itu. Ya dia ada kegiatan di mana itu ikuti. Dan yang penting kalau ikut kurasi itu produknya memang istilahnya ya beda dan rasanya juga harus dipertahankan. Ya itu beda dan harus dipertahankan, itu yang beda pokoknya. Kalau yang hanya umum-umum aja biasanya nggak kena. Itu kemarin yang unggul kita di mana-mana diterima itu kan karena rasanya.
Untuk bentuk juga hanya seperti itu. Untuk kemasan saya juga sederhana, ya atau enggak terlalu. Tapi untuk rasa masuk. Untuk rasa di mana-mana setiap saya kurasi ini bisa masuk Bu. Ya masuk mesti gitu, mesti masuk gitu. Yang pertama itu masalah bahan. Masalah bahan itu tuh pilih yang bagus. Pilih yang bagus. Jadi misalnya saya bahannya kan kacang, ya bener kacang lokal yang bagus, kacang lokal yang kelas lah, kelas 1 atau itu kan pakai grade mas kacang itu pakai yang bagus. Terus bahan yang lain itu yang bagus-bagus. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang kelegalan, izin-izin itu mas, izin-izin dari PIRT, dari halal, dari HAPI, dari pokoknya kalau Jogja ya Jogja Mart, itu semua kena, itu sudah. Kan masuk ke sana ada kurasi lagi juga. Di PIRT kena, di halal dikurasi lagi, di itu semua kan kena nanti. Ya itu yang penting. Kalau semua kadang UMKM yang baru itu nanti kalau di PIRT itu dikunjungi gini. Iya dikunjungi tapi demi kebaikan. Ya bayar nggak bayar. Takutnya kan dikira bayar, nggak bayar. Iya. Terus ikut di Jogja mah tinggal datang aja bawa produk, cuma ditanya nggak bayar. Takutnya kan disuruh bayar mesti, nggak bayar. Ya dikiranya bayar. Menurut saya, kalau saya kemarin saya kebetulan nggak bayar gitu loh. Ya, itu nggak bayar. Pak ini bayar? Enggak Bu. Oh ya alhamdulillah. Terus bayarnya gimana? Nggak ada Bu. Oh ya sudah. Ya kalau di PIRT itu bayarnya pas lab air. Lab air aja kita dapat bantuan, jadi nanti diganti uangnya. Dapat kerjasama kita. Itu berarti kan kita nggak kehilangan, hanya memang kehilangan waktu. Jadi nggak usah takut untuk mencari kelegalan itu, hanya kita datang sendiri, nggak usah lewat orang. Kita datang ke departemennya, kita minta tanya mau ngurus apa, ngurus halal datang ke sana. Mau pokoknya datanglah ke yang ngurusi itu, insya Allah kita diberi kemudahan. Gitu. Bilang nggak tahu gitu. Saya bilangnya nggak tahu gitu. Hampir semua provinsi pernah datang ke sini, tapi yang paling banyak itu ya Jakarta. Terus kalau Sumatera paling banyak Lampung, Sumatera Selatan. Kalau Jawa itu hampir menyeluruh. Surabaya itu. Hampir. Kalau semua provinsi, alhamdulillah sudah. Ya hanya itu, kalau kebanyakan yang kesini itu yang tidak dikirim orangnya langsung, mintanya langsung. Kalau yang dikirim memang kendala kami mudah pecah, jadi kita memang meminimalisir untuk pengiriman. Jadi kalau datang sendiri, oke. Biasanya kan Jogja ya tempat wisata itu lagi, tempat wisata. Terus ada itu rekomendasi ke sini ya Malaysia. Terus yang belum lama itu ke Hong Kong. Yang belum lama ke Hong Kong. Ya hanya dari teman-teman aja. Ada yang pernah nyoba terus cerita, terus kita dikirimi WA, kok tahu. Ya udah dikirimi. Ya gitu aja. Nggak nawarkan kemana-mana kita. Hanya dari temannya dia. Ya kita bahasanya aja nggak tahu. Kita bayarnya aja ngirim ke sana juga belum pernah. Jadi ya aneh aja masuk ternyata ngirim makanan ke luar negeri itu seperti ini toh. Oh ya, ternyata kita nggak kehilangan apa-apa. Yang bayar kan sana semua. Yang nggak bayar pengiriman itu ternyata sana. Kita nggak istilahnya kalau kita ngirim ke Jakarta lah justru kita yang kehilangan. Kalau ke luar negeri malah enggak. Kita hanya istilahnya masih sana itu beli seharga katakan 1 juta. Ya kita diketransferi 1 juta aja. Yang lain-lain itu untuk ongkir untuk apa sana-sana. Oh ternyata gitu tuh. Haji baru tahu. Baru tahu ternyata gitu tuh. Masya Allah.
Ya itu baru tahu. Kalau ke Indonesia kan malah enggak gini. Kita tanggung semua toh, nanti baru bilang ke yang beli, Mas habisnya sekian, tambah ongkir, tambah packaging itu sekian. Kalau sana enggak, oh gitu. Sudah ada apa ya, agen atau apa namanya ya, yang tukang ngurusi gitu. Di Jogja udah ada. Sebenarnya nggak ada tip khusus lah, nggak ada. Ya karena hanya dari teman ke teman. Tapi yang jelas yaitu untuk rasa, kita memang beda. Kalau kita promosi itu mesti nomor satu rasanya. Kita beda Bu dengan yang lain. Kita beda. Coba dicoba dulu, kita beda dengan yang lain. Coba. Kita punya khas. Punya khas, yaitu ya produk itu harus memang punya brand sendiri. Itu punya brand sendiri itu aja. Nanti udah kok itu istilahnya mengalir aja kok itu. Nggak ada tip khusus itu sebenarnya nggak ada. Ya kita hanya unggul apanya, kita unggulkan yang ini khasnya. Misalnya baju itu kan, oh bajunya sana itu ya ini baju. Ya, karena makanan ya karena rasanya kalau saya. Kalau hanya kepengen dalam jumlah banyak rasanya biasa. Itu kalau saya rasanya saya unggulkan dengan bahan-bahan yang premium itu alhamdulillah kok setiap menawarkan kena gitu. Awal-awal ya tak suruh nyoba teman-teman dekat, dan itu kan pakai tester ya, tak suruh nyoba. Dan para pelanggan saya itu tak suruh ngasih masukan. Saya nggak marah kalau Bu ini misalnya kurang gini, oke, besok saya rubah. Pas ada misalnya dari kita kan pendampingan juga, misalnya dari Pegadaian kita dikurasi dari Pegadaian, Ibu ini kurang ini, coklatnya kelebihan, coklatnya harus ini. Nah itu saya terbuka karena saya tidak ada background buga, jadi saya terima. Misalnya nanti ada yang usul lagi, saya terima Bu, Ibu ini kemanisan, oke saya kurangi gulanya, gitu aja. Jadi Bu ini pas. Nah, ada tamu itu, ini loh makanan Jogja itu biasanya kan manis sekali. Makanannya Ibu kenapa kok tidak manis? Sasaran saya bukan orang Jogja, saya bilangnya gitu. Sasaran saya orang di luar Jogja. Biar dia kan tidak suka terlalu manis. Nah udah itu. Orang luar Jawa, Pak ini gimana Pak? Ya kalau umpannya pas Bu, ini pas. Ya, kalau terlalu manis orang sana di Jogja itu gudeg manis. Terus itu manis semua. Ini harus saya kurangi. Awal-awal ya manis, awal-awal manis. Terus banyak masukan dari teman-teman itu, suruh ngurangi ini, suruh nambah ini. Biar kena ini saya harus tanya ke ahli buga. Memang saya ya tanya ke ahli-ahli teman-teman yang guru-guru buga itu saya tanya. Ya memang banyak orang usulan gini-gini, tapi kan saya juga punya istilahnya guru lah, gurunya ya, guru yang pintar, orang buga juga. Orang buka Mbak kalau saya gini Bu ini jangan ditambahi aja gitu ya. Ya ada yang saya anut, tidak semua masukan, maksudnya diterima juga, saya menerima masukan tapi saya saring juga. Terus oh iya kalau ini ya gitu ya. Misalnya coklat, Ibu coklatnya ini tambahi biar rasanya pahit. Kemarin ya dari Jawa Timur itu bilangnya gitu, Bu ini biar terasa itu kita kasih coklatnya biar pahit. Banyak orang mengatakan ini pas, ini kan ya Pak, kan yang pas aja gitu, tidak. Terus saya ya nurut, enggak, tapi masukan tetap saya terima Mas, tetap saya terima masukan apapun, saya nggak marah gitu loh. Terus Bu ini makannya nggak enak, ya alhamdulillah nggak apa-apa, tapi kurang apa kok dibilang nggak enak, itu kurangnya apa, bilang aja. Wong saya nggak marah kok dibilangi gitu. Kalau dalam pengisian suruh ngisi-ngisi itu ya di atas 5 lah, di atas 5 juta itu ya, di atas 5 juta. Ya saran yang pertama untuk memulai usaha itu harus ada pertama kemauan dan mau terus merubah gitu loh. Terus
ini mau saya harus punya usaha misalnya, ya lakukan itu, terus lakukan, nggak usah terus biasanya itu kan takut nggak laku. Asal itu punya brand dan dia ada istilah ya beda dengan yang lain, dan itu insya Allah laku. Takutnya itu kan saya bisa membuat banyak tapi nggak bisa menjual biasanya gitu. Tapi kalau dia punya istilah khas, saya percaya tetap laku. Jadi nggak usah khawatir untuk para calon-calon yang kepengen punya usaha itu, nggak usah takut. Lakukan aja kepinginnya apa, lakukan, kasih dicari survei yang dibutuhkan itu apa, itu. Dan yang penting kelegalan, harus punya legal itu, karena legal itu membuat orang yang mau beli itu tenang, ya toh. Bu, ini udah halal, alhamdulillah sudah. Nah, ini berarti kan sudah melewati gitu loh, udah melewati yang itu yang penting.